Halo semuanya, perkenalkan kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai pajak PPh pasal 22. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai definisi hingga contoh penerapan perhitungan tarif PPh pasal 22. Yuk kita simak videonya untuk memahami penjelasan lebih dalam mengenai PPh pasal 22. Halo, perkenalkan nama saya Devina Natalia. Nama saya Putri Suhadi Nur Salim. Dan saya Veilen, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Yang pertama, apa sih definisi dari PPh pasal 22 itu? PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lain. Rumus dari PPh pasal 22 itu sendiri adalah tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ada 10 daftar pemungut pada PPh pasal 22. Siapa sajakah itu? Bank Devisa dan Ditjen Bea Cukai, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Penggunaan Anggaran, BUMN, Badan Usaha Bidang Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, dan Farmasi, Agen Tunggal Pemegang Merek, Produsen atau importer migas, Badan Usaha Industri Komoditas Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk kebutuhan industrinya. Badan Usaha Pertambangan, penjual emas batangan, dan wajib pajak badan yang menjual barang yang tergolong sangat mewah seperti jet pribadi, rumah di atas 5 miliar, roda 4 di atas 2 miliar, dan apartemen lebih dari 5 miliar. Lalu, apa sajakah objek pajak yang termasuk dalam PPh pasal 22? 1. Impor barang. 2. Ekspor komoditas tambang. 3. Pembelian barang oleh bendahara pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran. 4. Pembelian barang oleh BUMN. 5. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh Badan Usaha Bidang Industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif, dan Farmasi. 6. Penjualan kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek. 7. Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh importir migas. 8. Pembelian bahan-bahan hasil perkebunan, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 9. Pembelian komoditas tambang. 10. Penjualan emas batangan. 11. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ada beberapa kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Apa sajakah itu? 1. Kegiatan impor barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor barang perwakilan negara asing, badan internasional, hibah untuk keperluan ibadah. 3. Barang kepentingan museum dan kebun binatang. 4. Barang keperluan penelitian. 5. Barang keperluan khusus tunanetra. 6. Peti atau kemasan berisi abu jenazah. 7. Barang pindahan. 8. Barang pribadi penumpang dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu. 9. Barang yang diimpor pemerintahan untuk kepentingan umum. 10. Perlengkapan militer. 11. Barang keperluan pertahanan dan keamanan negara. 12. Vaksin. 13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi. 14. Kapal laut dan suku cadangnya. 15. Pesawat terbang dan suku cadangnya. 16. Kereta api dan suku cadangnya. 17. Barang yang digunakan untuk kepentingan hulu migas. 18. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. 19. Barang impor sementara. 20. Reimpor. 21. Pembelian barang untuk keperluan bantuan operasional sosial. 22. Pembelian gabah. Selanjutnya, berikut ada daftar tarif dari PPh pasal 22.
Setelah kita sudah mulai memahami mengenai PPh pasal 22, untuk lebih mengerti dengan perhitungannya, mari kita simak contoh soal dari PPh pasal 22. Contoh soal nomor 1. PT ABC adalah importir gandum yang memiliki API. Pada bulan Februari 2020 melakukan impor gandum dari Amerika Serikat dengan harga faktur 200.000 US dollar. Biaya asuransi 2% dari harga faktur, ongkos angkut 5% dari harga faktur. Bea masuk 20% dan PPN 10%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor adalah Rp15.000 per US dollar. Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 22 yang dipungut. Jawabannya adalah harga faktur atau cost sama dengan 200.000 US dollar. Asuransi atau insurance 2% kali 200.000 US dollar sama dengan 4.000 US dollar. Ongkos angkut atau freight 5% kali 200.000 US dollar sama dengan 10.000 US dollar. Harga pabean atau CEF sama dengan 214.000 US dollar. Bea masuk 20% kali 214.000 US dollar sama dengan 42.800 US dollar. Nilai impor sama dengan CEF tambah bea masuk sama dengan 256.800 US dollar. Kurs nilai impor 256.800 US dollar dikali 15.000 rupiah sama dengan 3.852 juta rupiah. PPh pasal 22 0,5% kali 3.852 juta rupiah sama dengan 19.260.000 rupiah. Untuk lebih memahami materi ini, simak lagi pembahasan soal lainnya. Yang kedua, di bawah ini yang termasuk pemungut PPh pasal 22 adalah kecuali A. Direktorat Bea dan Cukai, B. Bank Devisa, C. Badan Usaha Milik Negara, D. Agen Tunggal Pemegang Merek, E. Dirjen Pajak. Jawabannya adalah E. Alasannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK.010/2017, pemungut PPh pasal 22 hanya ditunjukkan pada pilihan A, B, C, dan D. Nomor 3. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 19 PJ 2015, kendaraan bermotor roda 2 akan dikenakan PPh pasal 22 apabila A. Memiliki harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan berkapasitas silinder lebih dari 250 cc. B. Memiliki harga jual kurang dari 300 juta rupiah atau dengan berkapasitas kurang dari silinder 250 cc. C. Memiliki harga jual lebih dari 250 juta atau dengan berkapasitas silinder lebih dari 500 cc. D. Memiliki harga jual lebih dari 250 juta atau dengan berkapasitas silinder 250 cc. E. Memiliki harga jual kurang dari 300 juta rupiah atau dengan berkapasitas lebih dari 500 cc. Jawabannya adalah A. Sebab dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 akan dikenakan PPh pasal 22 apabila harga jual lebih dari 300 juta rupiah atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Nomor 4. Salah satu contoh kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22 adalah A. Persenjataan dan perlengkapan militer, B. Pembelian barang untuk kebutuhan badan usaha milik negara, C. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, D. Penjualan emas batangan, E. Ekspor komoditas tambang. Jawabannya adalah A. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer merupakan suku cadang yang diperuntukkan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara sehingga tidak dikenakan PPh pasal 22. Sekian mengenai PPh pasal 22 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih perhatiannya.